Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Patricia dari Prodi PG 19 kelas 3A dengan NIM 2003 8 dan 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan pada pertemuan pertama mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kebetulan saat pertemuan pertama saya menjadi pembawa materi pada saat itu. Yang pertama, pertumbuhan adalah perubahan individu yang bersifat kualitatif, yakni bertambahnya jumlah ukuran tubuh, sel, atau jaringan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan pada kualitatif dan kuantitatif, baik dari psikis maupun fisik. Perubahan dan perkembangan saling berkesinambungan antara satu sama lain. Konsep gerak pada anak diawali dengan fondasi dasarnya terlebih dahulu, supaya kedepannya anak bisa melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan lebih berat. Berikutnya saya akan menjelaskan teori perkembangan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu teori nafisisme. Teori nafisisme ini yaitu anak sejak lahir mempunyai kemampuan secara alamiah. Contohnya, bayi sejak lahir sudah bisa menangis. Dan yang kedua, teori empirisme yaitu teori yang menghubungkan aliran filsafat sebagai pertumbuhan dan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu teori konvergens, yaitu gabungan antara internal dan eksternal yang saling berkesinambungan. Selanjutnya yaitu teori interaksionalisme. Teori interaksionalisme ini yaitu adanya interaksi antar lingkungan dan individu yang saling berkaitan. Yang terakhir, adanya teori psikodinamika yang menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan gerak pada anak. Kesimpulannya yaitu bahwasanya konsep pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkesinambungan antara satu sama lain. Begitupun teori-teori yang saling berkaitan. Karena pada dasarnya teori ini merupakan landasan yang dipakai untuk konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bahan ajar kali ini. Dan untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai pertanyaan pada pertemuan pertama. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi jika pertumbuhan lebih lambat dari perkembangan. Tentunya pertumbuhan itu adalah awal dari perkembangan. Jika pertumbuhan lebih lambat, biasanya adanya gangguan saat mengandung anak tersebut, bisa jadi kurangnya cairan atau mungkin kurang asupan vitamin dan gizi yang dapat memenuhi si anak tersebut. Yang kedua ada pertanyaan faktor yang paling dominan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya faktor yang paling dominan memperlambat pertumbuhan itu adalah dari gizi. Yang pertama yang tadi saya sudah bahas, gizi merupakan hal yang utama untuk mempengaruhi pertumbuhan, karena bagaimanapun asupan adalah itu adalah poin penting dari pertumbuhan. Jika gizi anak tidak terpenuhi dengan baik, maka sang anak tidak bertumbuh dengan sempurna. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengutip dari teori nafisisme, secara alamiah bayi akan menangis. Faktor apa saja yang mempengaruhi teori nafisisme dan mengapa bayi tidak menangis? Nah, dalam teori nafisisme, dalam pertanyaan ini saya akan membahas kembali mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang tidak dapat tersusun dengan sempurna ya. Begitupun pertanyaan pada berikut ini, mengapa bayi tidak menangis? Biasanya sang bayi tersebut kurangnya zat besi sehingga bayi dalam kandungan itu tertekan dan tidak bisa bernafas dengan baik, dikarenakan saat mengandung si ibu kekurangan zat besi. Jadi kesimpulan dari 3 pertanyaan ini adalah
pertumbuhan adalah salah satu poin utama bagaimana sang anak dapat berkembang dengan baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertumbuhan dan perkembangan saling berkesinambungan. Oleh karena itu, jika anak tidak bertumbuh dengan baik, maka anak tidak bisa berkembang dengan baik. Karena yang utama itu adalah asupan. Oleh karena itu, saat sedang mengandung, kita sebagai wanita harus memenuhi gizi yang dapat menunjang bayi tersebut, karena awal dari pertumbuhan itu yaitu sejak saat lahir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.